Nah, harta di sini juga harus masuk akal, teman-teman. Nah, ini yang kuncinya ya saya jelaskan di sini untuk lapor SPT tahunan. Jadi harta itu baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berhubung ini sudah waktunya kita lapor SPT pribadi kita ya, teman-teman ya. Kita harus melaporkan tiap tahun atas penghasilan yang kita terima kepada negara tentunya kayak gitu ya, dalam bentuk SPT tahunan. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan, memberikan tutorial kepada teman-teman untuk melaporkan SPT tahunan. Nah, karena masih banyak juga teman-teman pribadi pengusaha yang teman pribadi ataupun karyawan yang bingung untuk melaporkan SPT-nya. Padahal sebenarnya sangat simpel ya, teman-teman ya. Nah, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ini salah satu hal yang wajib kita ketahui, karena ketika kita nanti salah melaporkan SPT, otomatis nanti akan berimbas di status SPT kita, baik itu kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil nanti ya. Nah, jadi kita harus masukkan data dengan sebenar-benarnya sehingga nanti SPT yang kita laporkan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang pertama nih saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwasanya untuk yang saat ini saya sampaikan itu merupakan pengisian SPT tahunan untuk orang pribadi ya, teman-teman ya, bukan badan ataupun bukan perusahaan, tapi orang pribadi, di mana yang pertama nih, dia menerima penghasilan yang lebih dari 60 juta setahun, ataupun ya estimasi katakanlah per bulan gajinya dia 5 juta ke atas gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah termasuk bonus THR dan sebagainya. Nah, itu ketika teman-teman sudah memiliki itu di atas 60 juta setahun, berarti teman-teman wajib menggunakan cara ini untuk melaporkan SPT-nya. Nah, yang kedua itu untuk penerima penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian yang ketiga untuk penerima penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, contohnya gini, misal teman-teman dalam 1 tahun 2024 itu kerja di 2 perusahaan yang berbeda. Nah, itu teman-teman wajib menggunakan panduan SPT ini ya, teman-teman ya. Jangan salah, karena ada 2 macam nanti. Ada yang formulir 1770S sama 1770SS. Nah, itu bedanya di sini, teman-teman. Kalau yang SS itu sangat sederhana. Jadi teman-teman ibaratnya gajinya masih di bawah 5 juta per bulan ataupun 60 juta setahun gitu ya, itu masih menggunakan formulir 1770SS. Nah, karena ini kita bahas yang yang sudah di atas itu, jadi kita pakai 1770S. Nah, ini juga termasuk ini ya, teman-teman ya, termasuk ketika teman-teman itu menerima bukti potong di sini. Nah, jadi ketika teman-teman kerja, tentu teman-teman akan menerima bukti potong di sini, teman-teman. Akan menerima bukti potong dari perusahaan. Nah, itu bukti potong itu yang menjelaskan bahwa rincian penghasilan teman-teman selama 1 tahun kerja kayak gitu ya, ataupun ya selama periode tahun tersebut kayak gitu ya, teman-teman ya, baik itu 1 tahun ataupun enggak sampai 1 tahun juga bisa. Nanti tetap dapat bukti potong. Nah, itu perusahaan wajib memberikan ini ya, teman-teman ya, bentuknya kayak gini nanti. Bentuknya kayak gini, bukti potongnya itu teman-teman akan memilikinya masing-masing masing-masing karyawan gitu. Nah, ini yang jadi pegangan untuk kita melakukan pelaporan SPT tahunan, teman-teman. Oke, nah ini juga ketika teman-teman PNS gitu ya, PNS juga pakai ini, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman ikuti. Jika teman-teman menjadi PNS dan mau lapor SPT tahunan, teman-teman bisa pakai cara yang ini. Oke, ketika sudah memiliki bukti potong ini ya, teman-teman ya, kita lanjut. Yang pertama itu login ke web DJP online dulu, teman-teman. Sebentar saya jelaskan. Login ke web DJP online. Nah, di sini ini ketika teman-teman nggak punya akunnya, teman-teman masuk dulu di link ini ya, teman-teman ya, kemudian klik login, kemudian masuk ke DJP online. Nah, nanti teman-teman registrasi aja, ini simple sih, registrasi biasa pakai NPWP, EVIN, kode keamanan kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah memiliki akses ataupun akun, teman-teman tinggal lanjut ke tahap ini, teman-teman. Isikan aja NPWP, kemudian password, dan isikan kode keamanan. Nah, jadi NPWP, password, kode keamanan, dan klik login aja, teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman akan masuk ke
web DJP online seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, nanti ada dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, teman-teman pilih yang lapor ya teman-teman ya. Pilih menu lapor, kemudian pilih e-filing. Sini teman-teman, pilih e-filing. Kemudian nanti pilih buat SPT. Biasanya dari pojok kanan atas ya. Buat SPT di sini teman-teman. Oke. Nah, setelah buat SPT nanti dia akan muncul kurang lebih beberapa pertanyaan teman-teman buat menentukan apakah teman-teman itu nantinya pakai yang formulir 1770S atau 1770SS kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ketika teman-teman itu hanya bekerja saja tanpa ada usaha kayak gitu ya, maksudnya usaha sampingnya gitu, teman-teman silakan pilih tidak teman-teman. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan MT ataupun terpisah? Sebentar, ataupun pisah harta ya teman-teman ya. Nah, itu pilih aja tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama 1 tahun itu kurang dari 60 juta? Tidak, karena lebih ya, jadi kita pilih tidak. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Nah, itu silakan klik aja dengan panduan ataupun dengan bentuk formulir bebas sih. Kalau saya bisa dengan panduan gitu ya. Kemudian klik saja ini teman-teman, klik SPT 1770S dengan panduan. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa dilaporkan dari handphone juga teman-teman. Kurang lebih sama nanti tampilannya di handphone ataupun di laptop gitu ya. Oke, yang pertama, nah ini isikan formulir ataupun data awalnya kayak gitu ya. Tahun pajak pilih yang 2024 ya teman-teman ya. 2024. Oke. Kemudian pilihlah status normal dan pembetulan ke 0. Oke. Dan klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu teman-teman harus memasukkan bukti potong yang tadi saya sebutkan di atas teman-teman, yang menjadi panduan ataupun pegangan teman-teman dalam melaporkan SPT-nya. Nah, itu biasanya diterbitkan oleh perusahaan teman-teman. Jadi ketika perusahaan itu nggak menerbitkan, silahkan teman-teman meminta kayak gitu ya, meminta, karena itu hak teman-teman harus memiliki bukti potong untuk lapor SPT tahunan. Oke, kemudian klik tambah. Di sini kita harus input bukti potong ya teman-teman ya. Tambah dulu, kemudian nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama jenis pajak tuh pilih PPh 21. Oke. Kemudian NPWP pemotong. Nah, ini NPWP perusahaan tempat teman-teman bekerja ataupun instansi teman-teman bekerja ya. Lihat paling atas di bukti potongnya tadi, teman-teman. Lihat paling atas di bukti potongnya gitu ya. Coba saya tunjukkan sebentar. Nah, paling atas biasanya di sini ya. Sorry, ini nggak ke capture teman-teman. Nah, di sini akan ada informasi NPWP dan juga nama perusahaannya. Oke. Kemudian nanti ketika kita input NPWP, otomatis di sini akan muncul untuk namanya kayak gitu ya. Terus nomor bukti pemotongan, nomor di paling atas ya, teman-teman. Nomor di paling atas kita ambil nomornya, kita tulis di sini, kemudian tanggal bukti potong. Kita ambil aja di paling bawah, teman-teman. Ambil di paling bawah. Tanggal bukti potong. Nah, di sini. Nah, ini juga nggak capture ya, teman-teman ya. Di sini nanti tanggalnya. Oke. Kemudian untuk jumlah PPh yang dipotong ataupun dipungut. Nah, ini PPh ini harus kita isi juga. Jadi lihat bukti potong bagian B nomor 17. Bagian B nomor 17. Ya, bagian B, ini bagian B, teman-teman. Bagian B nomor 17, teman-teman. Nah, ini nomor 17. Oke, di sini nanti teman-teman harus input angka ini. Kemudian klik simpan. Klik simpan aja. Sorry. Klik simpan. Oke, kalau udah disimpan nanti akan terrecord teman-teman yang sudah teman-teman input ya di sini ya, akan terrecord. Oke, kalau udah klik langkah berikutnya. Setelah itu teman-teman masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini juga sudah ada ininya teman-teman di bukti potong. Kita lihat bukti potong bagian B nomor 14.
bagian B nomor 14 ya. Bagian B nomor 14. Ini B nomor 14 teman-teman. Nah ini nomor 14. Oke. Jumlah penghasilan itu untuk penghasilannya disetahunkan. Nah, di sini ya nomor 14. Jangan lupa ya teman-teman ya. Karena ketika kita salah input, kita input nomor 11 atau nomor 12 itu akan salah nanti hasilnya teman-teman. Dan salah. Oke, kemudian setelah penghasilan itu diinput, klik langkah berikutnya. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Katakanlah ya ataupun tidak, teman-teman. Silakan. Kemudian langkah berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak, teman-teman. Langkah berikutnya. Kemudian masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, bila ada misal warisan ataupun bantuan sumbangan gitu ya, teman-teman ya, tinggal dimasukkan saja ketika ada. Oke, kemudian langkah berikutnya, ini bisa pilih ya ataupun tidak. Oke. Terus simulasi, kemudian masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Nah, ini misal hadiah undian ataupun apapun yang telah dipotong PPh final dari pemberi hadiah kayak gitu. Nah, jika ada kita masukkan di sini ya. Ketika tidak ada berarti cukup dikosongin saja teman-teman. Cukup dikosongin saja nanti. Oke, kemudian langkah berikutnya dan harta. Nah, ini salah satu hal yang penting juga teman-teman. Kadang ini teman-teman itu terlewat ya ataupun salah dengan memasukkan harta. Nah, harta itu kita wajib input di mana kepemilikan kita yang atas nama kita selama bulan Desember 2024 teman-teman. Jadi ketika di bulan Desember tanggal 31 Desember itu teman-teman masih memiliki harta itu ataupun aset itu, nah teman-teman wajib memasukkan di pelaporan SPT-nya. Nah, ketika teman-teman itu memperoleh harta di bulan Januari 2025 katakanlah ya, nah itu tidak wajib dimasukkan di sini di SPT karena ini SPT 2024 kayak gitu. Nah, harta di sini juga harus masuk akal teman-teman. Nah, ini yang kuncinya ya saya jelaskan di sini untuk lapor SPT tahunan. Jadi harta itu ketika kita isi harus masuk akal. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita memperoleh pendapatan katakanlah setahun itu 80 juta gitu ya teman-teman ya. Nah, harta teman-teman itu juga kalau bisa itu di bawah itu ataupun ya mendekatilah. Karena ibaratkan ketika kita nginput harta di atas itu nominalnya nanti loh pendapatan kalian cuma 80 juta tapi kok bisa memperoleh harta misal katakanlah ratusan juta. Nah, itu dari mana asalnya? Nah, gitu ya. Itu akan dicurigai nanti dari kantor pajak. Jadi jangan sampai salah ketika penghasilan kita segitu ya berarti harta kita kalau bisa aja segitu juga kecuali kalau kita punya utang ya. Nah, itu beda lagi. Nanti kita input utang itu make sense sih. Tapi kan di sini kita jelaskan ketika memang kondisi kita memiliki penghasilan dan kita mau melaporkan harta kita. Nah, di situ kita harus rasional ataupun harus sesuai ketika kita input harta di sini. Misal motor, oke, katakanlah tahun berapa perolehannya, harga perolehan berapa, kemudian keterangannya apa gitu. Nah, kita simpan. Terus nanti kalau ada cash, misal kita punya tabungan ataupun uang cash, itu masukkan juga teman-teman, dimasukkan di harta di sini ya. Nanti klik tambah saja, tambah terus nanti akan otomatis terjumlah. Dia langkah berikutnya utang. Nah, ini ketika teman-teman memiliki utang bisa juga di input juga di SPT teman-teman ya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan kotak ininya, pertanyaannya ya teman-teman ya. Oke, atau teman-teman bisa menginput utang pada SPT tahun lalu, tinggal diklik aja nanti akan otomatis di sini muncul hutang dari tahun lalu. Harta pun juga sama nanti teman-teman, tinggal kita klik di harta pada tahun lalu. Oke, kemudian tanggungan. Nah, ini ketika teman-teman memiliki anak gitu ya teman-teman ya, itu teman-teman wajib mencantumkan juga di SPT tahunan karena ini nanti akan mempengaruhi PTKP teman-teman. Dan langkah berikutnya, oke, sumbangan ataupun zakat ya kalau ada. Nah, ini zakat ini yang teman-teman setor di lembaga amil zakat yang sudah apa ya ibaratnya ya udah resmi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misal tidak resmi tidak bisa dimasukkan. Oke, kemudian langkah berikutnya, nah ini teman-teman harus isi status
PTKP teman-teman ya. Kalau kawin ya tulis kawin, kemudian status perpajakan suami istri, kepala keluarga, kemudian NPWP istri suami tidak ada ya teman-teman ya. Nah di sini ketika teman-teman itu wanita ataupun perempuan gitu ya teman-teman ya, perempuan itu biasanya kita isi status perkawinannya itu tidak kawin teman-teman, karena nanti dia akan mengikuti suaminya. Nah nanti suami yang akan menulis di kolom kawin ini. Kalau istri ataupun dari perempuan itu biasanya tidak kawin kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian PTKP-nya kawin K anak berapa. Nah ini kawin, kemudian ini anaknya berapa ya teman-teman ya. Kalau belum punya anak berarti kosong, kalau punya anak berarti 1 kayak gitu. Terus sampai 3 teman-teman, maksimal 3. Kalau misal kita punya 4 anak berarti yang di sini diisinya tetap 3 aja. Oke, kemudian PPh pasal 24. Oke, katakanlah tidak ada di sini, langkah berikutnya teman-teman bisa. Kemudian istilah PPh pasal 25. Nah, ini juga dikosongin saja. Kosong, langkah berikutnya. Kemudian di sini akan terlihat ringkasan pembayaran, ringkasan dari SPT kita ya, ringkasan dari pajak kita. Nah, di sini misal jumlah penghasilan itu berapa setelah kita isi tadi, kemudian PTKP-nya berapa, kemudian PKP-nya jadinya berapa, PPh terutangnya berapa. Nah, ini harus sesuai dengan yang kita input di bukti potong tadi, teman-teman. Biar nanti hasilnya bisa nihil, bisa kosong. Nah, di sini nihil. Kalau teman-teman input di sini katakanlah untuk PPh-nya itu lebih sedikit daripada di sini ya, dari hitungan dari SPT-nya, otomatis nanti dia akan ada kurang bayar teman-teman, kurang bayar. Sebaliknya kalau di sini lebih banyak, daripada yang di atasnya, otomatis nanti akan statusnya lebih bayar. Nah itu diusahakan teman-teman itu kalau lapor SPT itu nihil ya teman-teman ya, ketika memang itu murni pendapatan teman-teman dan dari bukti potong yang kita peroleh dari perusahaan. Oke, jadi kalau udah nihil gini, insya Allah aman teman-teman ya. Kita klik langkah berikutnya. Oke, ini kita kosongin saja langkah berikutnya. Konfirmasi, oke, klik setuju. Kemudian langkah berikutnya, ambil kode verifikasi. Nah, di sini akan muncul ringkasan SPT, kemudian tahunnya, dan kita ambil kode verifikasinya di sini. Klik di sini, nanti akan masuk di email teman-teman berupa kode seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan di kolom ini, di kotak ini, kemudian kita kirim SPT. Oke, kalau sudah nanti silakan teman-teman lihat di email teman-teman itu ada bukti penyampaian pelaporan SPT tahunan teman-teman. Ketika teman-teman sudah memiliki ini, otomatis SPT teman-teman sudah terlaporkan dan tidak akan memperoleh denda gitu ya teman-teman ya. Oke, sip, cukup sekian aja teman-teman, singkat, padat, jelas. Silahkan disimak, diikuti sambil dipraktekkan. Nah, insya Allah nanti akan terlaporkan SPT teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.